Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, jumpa lagi di podcast RSD Ngaju, podcast yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan rumah sakit daerah Ngaju, juga informasi dunia kesehatan yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu penyakit kronis, yaitu kanker, utamanya tentang kanker payudara. Ya, untuk tahu lebih lanjut apa itu kanker payudara dan bagaimana cara penanganannya, kita akan langsung bertanya kepada yang lebih ahli ya, dan juga yang sudah menangani berbagai pasien kanker. Ya, sudah hadir di podcast kita. Beliau adalah Dr. Pramugiono selaku dokter bedah dan juga subspesialis onkologi atau bedah kanker di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah Iya, sehat. Ya. dok. Untuk tema kali ini sangat familiar dengan dokter, yaitu tentang kanker. Nah, ini kan ternyata juga untuk pasien-pasien kanker itu sendiri mengalami kelambatan untuk pengobatan atau mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Hal itu juga terjadi karena kebanyakan pasien sendiri tidak mengetahui gejala-gejala awalnya. Nah, dari sini dok, kita dan juga sobat-sobat sehat semuanya ingin tahu bagaimana sih atau seperti apa gejala-gejala awal dan juga sebenarnya apa kanker itu sendiri. Silakan dok. Ya, terima kasih sahabat sehat. Ya. Jadi kanker itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang tidak dikontrol oleh tubuh. Jadi tubuh tidak mampu mengontrol. Selnya tumbuh terus sampai menimbulkan gejala, bahkan sel kanker itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Ya. Nah, penyakit ini memang ada kelainan genetiknya. Ya, sekali lagi kelainan genetik itu tidak selalu diartikan keturunan ya. Artinya kalau setiap kanker pasti kalau diperiksa selnya pasti ada kerusakan genetiknya. Nah, penyebabnya banyak. Salah satunya memang keturunan, tapi itu hanya porsinya kecil ya. Mungkin sekitar 20%-an mungkin ya. Tapi sebagian besar itu penyebabnya tidak diketahui. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Akhirnya karena tidak diketahui maka kita berusaha mencari faktor-faktor apa yang kira-kira bisa memberi pengaruh atau membuat peluang kena kanker itu. Ya, banyak faktor tergantung jenis kankernya. Nah, berarti belum tentu kalau misalkan bapak atau ibunya itu punya kanker itu belum tentu menurun ke anaknya. belum tentu, ya betul. Nah, istilahnya kalau di dunia kedokteran itu namanya sporadik ya, kejadian yang memang ketika diruntut itu tidak tahu kenapa kok pada pasien tersebut terkena kanker sementara keluarganya, orang tuanya, mbahnya itu enggak gitu ya. Hanya sebagian kecil yang kena. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor-faktor yang membuat orang itu berisiko lebih tinggi terkena kanker ya. Kalau pada umum kan biasanya orang mengenal jangan merokok nanti kena kanker apa paru gitu ya. Nah, kalau pada payudara itu memang sudah banyak diteliti tentang faktor resiko itu ya. Salah satunya ya antara lain misalkan pengobatan atau penggunaan terapi hormon. Ya. Kemudian mungkin ada juga faktor lifestyle ya, diet, olahraga, konsumsi, ya. Tapi juga banyak faktor-faktor lain yang mungkin tadi berpengaruh seperti mungkin pasien itu sendiri sebelumnya punya penyakit apa yang ada kaitannya dengan mekanisme atau patofisiologi terjadinya kanker payudara. Kalau untuk gejala awalnya dok kan mungkin biasanya itu perempuan nggak menyadari kalau untuk kanker payudara mungkin itu cuma benjolan kecil atau apa itu kan nggak tahu ini itu cuma benjolan atau kanker atau mungkin sebenarnya bisa diketahui
sejak dini gitu dok. Kira-kira ciri-cirinya itu yang mengarah kanker kemana atau itu cuma mungkin benjolan biasa gitu gimana dok? Ya, ya memang itulah yang terjadi di masyarakat. Jadi kanker payudara pada khususnya atau kanker pada umumnya itu memang sering tidak menimbulkan gejala. Dalam arti gejala yang dimaksud adalah nyeri. Karena selama ini masyarakat itu selalu menggunakan parameter nyeri untuk membuat pasien tersebut mengaku atau merasa sakit. Nah, ya, padahal kanker payudara itu tidak selalu menimbulkan nyeri, bahkan sebagian besar mungkin tidak menimbulkan nyeri. Nanti nyeri akan timbul ketika sudah terjadi efek sampingnya atau sudah terjadi komplikasinya gitu ya. Nah, supaya masyarakat waspada, ya kita harus atau masyarakat harus istilahnya bisa mengenali diri sendiri. Nah, misalkan seharusnya kan payudara tidak ada benjolan. Lah kok ada benjolan? Berarti ada yang tidak normal. Nah, kalau itu berarti harus segera memeriksakan diri untuk mendapatkan penjelasan atau mungkin diagnosis apa yang terjadi pada payudara itu. Ya. Ya, kalau berarti misalkan itu benjolan itu apa juga sudah pasti kanker dok? Atau mungkin ada yang lain atau itu sudah pasti kanker biasanya? Ya, ini juga yang sering terjadi pada masyarakat bahwa ada mungkin pemahaman yang tidak pas ya. Jadi ada istilah tumor, ada istilah kanker. Atau itu berbeda ya dok? Berbeda ya. Jadi tumor itu bahasa medis atau bahasa Latin ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tumor itu sama dengan benjolan. Nah, kalau benjolan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, uci-uci gitu ya. Padahal yang namanya uci-uci kan banyak. Nah, kutil uci-uci, bisul ya benjol gitu. Itu habis tabrakan, bengkak ya benjol ya. Termasuk juga jaringan yang tumbuh itu juga benjol. Dan tidak semua pembenjolan itu adalah suatu kanker. Bisa benjolan itu karena disebabkan oleh infeksi. Ya contoh bisul misalnya ya. Kan juga payudara kan juga bisa terjadi infeksi seperti pada orang yang menyusui tidak teratur sehingga infeksi. Atau mungkin juga pada perempuan yang gara-gara menyusui tidak teratur sehingga terjadi endapan ASI. Nah, itu juga bisa menimbulkan ya dok ya? Itu menimbulkan benjolan. Oh, benjolan aja. Bukan menimbulkan kanker. Ya itu ya. Nah, oleh karena itu ketika seharusnya di payudara itu tidak ada benjolan, kalau ada benjolan ya berarti ada sesuatu yang tidak normal. Tidak normal itu bukan berarti kanker ya. Nah, benjolan yang ganas itu yang disebut kanker. Kalau benjolan yang jinak enggak. Ya. Benjolan karena infeksi, benjolan karena mungkin tadi trauma ya, benturan, itu enggak. Ya, jadi lebih baik memeriksakan sejak dini ya dok, entah itu agar bisa diketahui itu benjolannya itu kanker atau tumor gitu ya dok ya. Ya, sebaiknya memang langkah bijak itu pertama mengenali diri sendiri, ya toh. Nah, setelah dirinya mengatakan, oh kok saya ada yang tidak normal, nah baru nanti datang ke tenaga medis. Nah, langkah untuk mengenali diri sendiri pada payudara itu namanya sadari pemeriksaan payudara sendiri. Ya, itu bisa dilakukan setiap waktu, misalkan setiap mandi, ketika gosok badan pakai sabun itu bisa meraba itu ya. Terutama biasanya peraban yang paling bagus itu ketika waktu-waktu tidak dekat dengan menstruasi. Ya, misalkan antara men bulan kemarin dengan men bulan depan, berarti kira-kira sekitar semingguan setelah men itu yang paling bagus untuk memeriksa payudara, karena payudara tidak dalam pengaruh hormon estrogen sehingga payudara lembut. Nah, ketika ada benjolan nanti lebih terasa. Beda dengan pada saat men, payudaranya lebih keras. Nanti kabur antara benjolan yang kecil dengan pengerasan karena faktor pengaruh hormon estrogen waktu menstruasi itu ya. Bila nanti setelah ketemu sesuatu yang tidak normal,
baru nanti datang ke tenaga medis. Atau istilahnya kita sebut sadanis, pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Nah, nanti akan diperiksa dengan teliti, kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan dan penjelasan yang lain. Yang jelas pasien atau masyarakat tidak usah takut. Jangan selalu beranggapan kalau ke dokter bedah nanti dioperasi. Iya, juga kebanyakan tidak gitu. Jadi nggak setiap kasus itu dioperasi ya dok ya? Mungkin juga kebanyakan. Iya, lah image yang kalau dokter bedah nanti dioperasi, enggak juga, tergantung kasusnya. Iya. Ya gitu ya. Kalau di Nganjuk sendiri dok, selama dokter di rumah sakit Nganjuk ini, di wilayah Nganjuk ini kebanyakan kasus yang ditemukan kanker apa aja dok? Atau mungkin juga kanker payudara juga banyak? Ya secara umum tidak hanya di Nganjuk ya, di Indonesia pada umumnya dan di dunia juga memang kanker payudara itu menduduki posisi yang paling atas ya, paling tinggi pada kanker-kanker pada wanita. Ya, nanti setelah payudara baru ada kanker dari organ dalam wanita ya. Kalau pada laki-laki itu yang paling banyak itu kanker paru-paru ya. Untuk dunia, tapi itu untuk Indonesia, dunia maupun di Nganjuk jadi memang paling banyak adalah kanker payudara. Kanker payudara. Yeah. Untuk kanker payudara sebenarnya itu bisa terjadi di laki-laki apa cuma wanita aja dok ya? Pertanyaan, laki-laki punya payudara enggak? Juga. Punya, buktinya ada puting susunya. Masalahnya kan payudara pada laki-laki kan tidak berkembang, hanya menyisakan puting. Pada kondisi yang tidak normal itu di bawah puting itu nanti tumbuh dari kelenjar payudara. Nah, kalau kelenjar itu membesar sehingga payudaranya seperti kayak montok pada laki-laki ya. Nah, itu ada yang namanya penyakit ginekomasti. Ginekomasti itu bukan kanker loh ya. Dia hanya pembesaran atau pertumbuhan dari kelenjar payudara pada laki-laki. Oh, jadi sebenarnya kalau yang membesar itu juga ada penyakitnya gitu? Iya. Ginekomasti itu adalah pembesaran kelenjar payudara pada laki-laki. Memang ya itu juga risiko terjadi keganasan tapi tidak besar lah. Maksudnya karena pada laki-laki itu juga punya payudara, maka laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Nah, lebih spesifik lagi, ketika laki-laki terkena kanker payudara itu faktor genetik ya, atau yang faktor mungkin kalau masyarakat itu mengatakan diturunkan, itu peluangnya lebih besar ya. Beda dengan perempuan, kalau ada kena kanker payudara belum tentu faktor keturunan, tapi faktor yang didapat yang tidak tahu apa yang menyebabkan, karena banyak faktor. Jadi kanker itu tidak ada faktor tunggal ya penyebabnya. Kalau kanker ini penyebabnya ini tidak, penyebabnya banyak. Ya, cuma yang mana yang paling dominan itu yang memang harus diteliti gitu ya. Iya, kan kanker payudara ini kebanyakan perempuan ya dok ya. Apa itu juga pengaruh karena obat-obat KB gitu dok? Mungkin suntik atau pil KB atau mungkin yang lainnya itu mempengaruhi terjadinya kanker payudara itu? Ya kalau untuk membahas itu kita harus mulai dari pertumbuhan payudara itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu bisa berasal dari tubuh sendiri, namanya estrogen endogen ya. Dia juga berasal dari obat-obatan hormonal yang dari luar itu ya. Nah, kalau obat apa tadi KB? Obat KB mungkin bisa suntik KB kan 3 bulan sekali atau apa gitu. Ya, secara resiko orang-orang yang menggunakan KB hormon itu berupa suntik, pil, implan itu resikonya lebih tinggi, tapi tidak menjadi sebab utama. Kalau pakai KB hormon pasti menyebabkan kanker, tidak juga. Ya, jadi risikonya lebih tinggi,
terutama ketika menggunakan KB hormon yang jangka panjang, misalkan lebih dari 5 tahun, ya, karena ketika lebih dari 5 tahun itu risikonya meningkat. Ya, sudah ada penelitiannya, semakin panjang pemakaian KB hormon itu risiko terjadi kanker lebih tinggi. Oleh karena itu, biar aman, ya kalau pakai KB hormon ya diselang-seling antara KB hormon nanti pindah ke KB non hormon seperti IUD, nanti pindah lagi ke hormon, sehingga nanti akhirnya terputus yang kontinuitas atau kesinambungan yang KB hormon tadi, sehingga resikonya lebih rendah lah ya. Tetap ada risikonya lebih rendah. Jadi KB hormon tetap aman, cuma harus diatur durasinya, gitu ya. Terutama kalau khususnya kalau pasien dan keluarganya ada yang menderita penyakit yang terkait dengan hormon kewanitaan, entah itu kanker payudara, entah itu kanker rahim, kandung telur, itu pemakaian KB hormon itu harus lebih hati-hati. Iya, karena kan otomatis ada faktor risiko yang mempengaruhi, salah satunya kan tadi hormon eksternal namanya, hormonnya karena dari luar. Ya. Iya. Selama dokter di rumah sakit ini, untuk pasiennya sendiri biasanya kebanyakan orang yang sudah lanjut usia atau mungkin juga ada yang masih usia dini gitu, Dok, atau yang menderita kanker gitu di rumah sakit ini? Ya, sebagian besar memang bukan usia muda ya. Jadi kanker itu untuk kanker payudara itu memang yang dilanjut itu sebagian besar usianya ya sudah kepala 40-an ke atas. Nah, tetapi sekarang itu sudah ada mulai tanda-tanda pergeseran. Jadi ketika usia muda itu bisa muncul kanker payudara. Dan itu yang harus lebih dieksplor lebih lanjut, diulas lebih lanjut. Faktor risiko apa yang ada pada pasien tersebut. Dan kalau usia muda terkena kanker itu sifat kankernya itu lebih agresif ya, lebih agresif itu lebih mudah, lebih ganas gitu ya. Kalau usia muda malah lebih ganas? Iya, ganas tapi lebih agresif. Jadi lebih mudah kumat, lebih mudah nyebar, pertumbuhannya cepat, ya pengendaliannya lebih susah. Namanya agresif kan berarti kan sangat ya agak susah dikendalikan. Saya kira kalau usianya yang udah lanjut gitu, Dok, yang malah karena mungkin daya tubuhnya sudah menurun atau apa, ternyata yang lebih muda malah. Iya, karena berarti dia ada faktor-faktor yang membuat dia muncul lebih dini. Ya, gitu ya. Dan pengobatannya pun biasanya kalau pada usia muda itu responnya itu tidak seperti usia yang lanjut, ya itu. Karena tadi sifat agresifnya itu sehingga mudah kumat, mudah nyebar. Tapi tidak usah khawatir selama dideteksi dini, ditemukan dalam stadium awal, atau diobati dengan prosedur yang betul, atau pada medis gitu ya, itu mudah-mudahan bisa ditangani gitu ya. Kalau di rumah sakit Nganjuk ini, di RSUD Nganjuk ini, Dok, untuk pengobatannya sudah lengkap ya, Dok? Atau mungkin apa saja fasilitas-fasilitas yang sudah ada di rumah sakit ini untuk klinik onkologi? Ya, jadi di rumah sakit Nganjuk itu sudah ada pelayanan onkologi itu sejak tahun 2017. Ya, sudah lama. Nah, kita memulai dari operasi kanker ya. Itu seiring dengan itu ada penambahan fasilitas-fasilitas alat-alat ya, seperti alat-alat pendeteksi ya, ada di bagian patologi anatomi, ada alat-alat untuk memastikan bahwa munculnya itu kanker atau bukan. Kemudian juga ada alat yang bisa untuk memeriksa ketika pasien dibius di operasi itu, di tengah-tengah operasi bisa dipastikan kanker atau bukan, sehingga pasien bisa langsung ditangani dengan pas, karena pada saat operasi itu
langsung dipastikan kanker atau bukan. Itu ada ya. Kemudian di onkologi juga ada kemoterapi. Ya, kita punya fasilitas kemoterapi dengan ruangan yang cukup bagus, gitu, AC, gitu, kemudian dimonitor dengan CCTV untuk setiap bed pasien hingga terawasi. Gitu ya. Di ruang kenanga ya dok ya, Ya, namanya. di ruang kenanga. Sementara kita punya 10 bed itu ya, dan bisa untuk rawat jalan maupun rawat inap. Ya, kita juga dilengkapi dengan fasilitas pencampur obat kemo yang standarnya juga bagus ya. Sudah ada kelas 1, kelas 2, sudah fasilitasnya sudah ada semuanya dok, untuk rawat inapnya. Kalau pelayanan onkologi itu untuk kemoterapi itu non kelas. Oh gitu. Jadi tidak melihat kelas pasien ya. Nanti kalau pasien mondok di ruangan rawat inapnya itu baru kelas berapa, tapi untuk pelayanan onkologi itu tidak melihat kelasnya, tapi melihat tindakannya. Iya. Berarti di rumah sakit ini sudah bisa ya dok, dari mulai pengecekan awal ini saya terkena kanker atau tidak, terus untuk pelanjutan pengobatannya sudah ada. Operasi juga sudah ada, dan juga fasilitas kemoterapi sendiri juga ada. Sudah ada ya. Tadi saya tambahkan lagi, selain laboratorium patologi anatomi juga ada laboratorium radiologi. Kita punya namanya mamografi. Jadi mamografi itu ronsen khusus untuk payudara, sehingga nanti wanita yang memang ragu-ragu atau takut apakah payudaranya terkena itu bisa di mamografi. Nanti ada kriterianya kapan harus mamografi ya. Sekilas ya, kalau mamografi itu diperuntukkan pada wanita yang payudaranya tidak keras, tidak tidak tebel ya, tidak besar, karena nanti payudaranya kan harus ditekan oleh alat sehingga nanti biar gambarnya bagus. Nah, kalau di Indonesia rata-rata memang payudara wanita itu dikatakan lebih kenyal. Nah, nanti akan mulai lembut sekitar usia 40-an ke atas. Sehingga kalau pada wanita yang di bawah 40 itu sarannya bukan mamografi, tapi USG payudara. Nah, nanti dari USG payudara atau mamografi itu nanti bisa didapatkan apakah ada kecurigaan ke arah kanker atau tidak. Tapi tidak usah takut. Oh, nanti kalau ketahuan nanti saya jadi stres loh. Justru ketahuan itu lebih bagus karena dapat penanganan lebih lanjut. Iya. Jangan terus lebih cepat ditangani. Jangan terus bersembunyi. Nanti kalau tahu nanti stres. Kalau gitu caranya nanti tahu-tahu udah stadium 4. Udah susah ditangani. Kalau untuk mamografi itu di ruang apa, klinik onko apa di radiologi sendiri dok? Mamografi itu di radiologi karena alat itu memang ronsen ya, yang berarti ada sinar fotoronsen ya, ada sinar X-nya ya, sinar radiasinya, makanya ditempatkan di bagian radiologi gitu ya. Itu semua pasien bisa ya dok ya, mungkin ada pengen tahu lebih dini atau ini bonjolan atau apa, bisa minta untuk mamografi ya, pemeriksaan ya, nanti periksa dulu ke bedah onkologi. Nanti akan kita beri penjelasan apakah pilihannya mamografi atau USG ya, tergantung dari nanti bentuk dan kepadatan payudara. Untuk pengobatan sendiri dok, itu biasanya memakan waktu berapa lama, atau mungkin setiap kemo itu harus berapa kali itu? Ya, jadi pengobatan kanker payudara itu banyak bentuknya ya. Ada yang berbentuk pengobatan operasi atau pengangkatan payudara ataupun pengangkatan benjolan. Makanya pasien sebaiknya waspada dini sehingga kankernya itu masih kecil ketahuan, stadiumnya awal. Kenapa? Karena pada stadium awal itu ada peluang payudaranya itu bisa dipertahankan, tidak diangkat. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya ya. Tapi artinya
jangan beranggapan bahwa nanti kalau payudaranya kena terus pasti selalu diangkat. Dioperasi ya tapi diangkat habis, itu enggak. Ketika stadium awal syarat-syarat terpenuhi payudaranya dipertahankan. Banyak sudah pasien saya yang kanker payudara dan payudaranya kita pertahankan. Dan sampai hari ini pasien-pasien itu belum ada bukti kumat. Ya sudah hampir ada yang hampir 3 tahun. Oh, sudah ada juga ya dok yang Ada, sudah sampai selesai gitu dan ada kontrol, ada. Orang rumah sakit juga sih. Jadi artinya dia paham akan dirinya sendiri gitu. Itu dan kalau itu sebenarnya akan kembali ke bentuk semula atau mungkin ya kalau payudaranya karena dioperasi kan berarti dikurangi gitu. Nah, otomatis mungkin tidak simetris ya. Tapi secara bentuk tidak terlalu berbeda jauh. Nanti kalau kepingin mendekati yang normal bisa direkonstruksi, namanya mamoplasti. Jadi istilahnya operasi bedah plastik untuk payudara. Itu kalau ringan nanti bisa kita memindahkan bagian tubuh mana ke situ. Tapi kalau berat ya pakai implan yang ditanam di situ. Tapi ya yang penting kan sehat dulu aja. Iya, yang penting sehat dulu. Kalau kosmetik itu kan sudah mungkin kalau untuk kanker payudara khususnya atau kanker pada umumnya, kosmetik itu bukan tujuan utama. Yang tujuan utama adalah kesembuhan. Dan kesembuhan itu akan tercapai dengan bagus ketika operasinya itu bersih. Ya, bahasa orang awam itu terangkat sampai akarnya. Padahal hasilnya ya bukan seperti pohon, no. Punya akar ya ada juga. Tapi bersih lah. Itu makanya operasi bersih itu atau operasi yang bagus itu adalah kunci utama dari penanganan kanker. Nah, karena operasi yang bagus itu adalah menentu, maka operasi pertama adalah hal yang penting, jangan sampai mengalami kekeliruan atau mengalami ketidakmaksimalan. Nah, artinya operasi pertama adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pengobatan atau terapi yang bagus. Kalau operasi berikutnya itu sama dengan renovasi, ya, jadi tidak akan pernah sebagus ketika operasi pertama. Nah, makanya pasien itu diharapkan datang pada tenaga medis yang sesuai, gitu ya. Gitu. Kadang bisa juga tidak diketahui gitu dok. Mungkin dia dikira itu sakit apa, ternyata sudah 2 bulan, 3 bulan baru diketahui gitu. Apakah ya juga karena salah pengobatan itu dok? Apa salah memeriksakan? Ya, gitu? Banyak faktor ya. Keterlambatan pasien kanker payudara atau kanker berobat ke medis itu banyak faktor. Ada faktor dari pasien itu sendiri, misalkan ketidaktahuan. Contoh ketidaktahuan itu pasien selalu membuat parameter sakit itu dengan ukuran nyeri. Kalau tidak nyeri, nggak apa-apa kok, diri itu juga gini. Ya, itu juga dari pasien. Kemudian dari masyarakat atau budaya, ya, bahwa ketika ada seseorang terkena kanker itu menyimpulkan bahwa itu nanti keturunannya kena kanker, sehingga akhirnya kan takut nanti kalau keluarga besarnya dicap kanker, punya bibit kanker gitu loh ya, sehingga akhirnya dia menyembunyikan gitu ya. Padahal enggak gitu, karena sebagian besar kanker adalah bukan diturunkan. Kemudian dari fasilitas pelayanan kesehatannya juga deteksi awal, ya, terutama tenaga medis yang di lapangan mungkin tidak mengenal lebih bagus, karena kan namanya juga tenaga medis di front terdepan itu kan dia menghadapi berbagai macam penyakit ya, sehingga mungkin fokusnya ya tidak selalu ke kanker, tapi minimal dengan informasi yang sering diberikan akhirnya waspadaan itu akan muncul. Kemudian juga nanti pelayanan rujukannya, gitu. Di rumah sakit apakah ada ahlinya, ada tenaganya, atau ada obat-obatannya dan lain-lainnya, termasuk juga sisi pembiayaan. Tapi alhamdulillah kan BPJS mengcover baik operasinya maupun kemoterapinya.
penegakan diagnosisnya itu sudah hampir sebagian besar tercover. Jadi tidak ada alasan yang kayaknya yang mengatakan bahwa gara-gara tidak punya biaya terus tidak bisa diobatkan. Ya. Iya, Pasti kadang juga ada solusi pasti. Ya. Misalkan dia bukan peserta BPJS, nanti kan ada solusi. Ya. Satu lagi dok, biasanya tuh saya pernah dengar katanya itu awalnya kan beliau ini sudah periksa di klinik onko juga dan juga kanker gitu dok. Katanya itu awalnya luka kena apa gitu dok, mungkin pesat kena pintu atau kena meja, saya lupa. Itu katanya gitu awalnya gitu terus jadi kanker apa ya bisa dok kalau enggak ada benjolan dulu. Enggak juga, itu kan kejadian yang kebetulan bersamaan. Jadi artinya bukan karena benturan terus menyebabkan kanker, enggak. Aslinya sudah ada. Cuma pas saat itu mengalami benturan sehingga dia sadar bahwa di bagian yang terbentur itu ada sesuatu yang tidak normal. Dan ketika ditindaklanjuti ketemulah kanker. Jadi benturan tidak menyebabkan kanker. Iya. Itu ya. Saya juga bingung. Nah, iya. Ini juga dok, kan katanya setiap orang itu punya sel kanker gitu katanya dok. Apa terus tergantung pola hidupnya gitu itu memicu atau enggak? Kalau saya pernah dengar gitu dok. Itu apa memang benar semuanya itu memang punya sel kanker dan pola hidup kita itu mempengaruhi gitu dok? Itu terjadinya kanker atau tidak? Ya, kalau semua orang punya sel kanker saya kira tidak tepat ya. Iya, bukan ya dok ya? Bukan, kalau semua orang bisa terkena kanker, iya. Karena kanker itu kan ada tadi, pertama penyebabnya belum pasti, kedua ada faktor yang mengkondisikan atau memacu atau membuat risiko itu besar. Dan kita kan hidup bukan di ruang steril ya. Iya. Lingkungan kita itu banyak zat-zat yang bisa menjadi pemacu kanker, mulai dari polusi udara atau asap kendaraan atau kemudian dari makanan itu kan juga banyak yang istilahnya apa ya, pernah dengar radikal bebas itu ya. Yeah. Nah itu juga bisa pemicu kanker gitu. Ya kemudian dari ya gaya hidup atau kurang olahraga, ya obesitas itu. Obesitas juga bisa ya dok? Bisa ya, tergantung kankernya. Kalau kankernya itu nanti ada hubungannya dengan lemak, ya iyalah ya. Kemudian juga nanti dari faktor keluarga ada enggak gitu. Ya, jadi bahwa semua pasien punya resiko, ya. Tapi kalau semua orang punya kanker di dalam tubuh, enggak, ya. Jadi enggak usah takut. Kalau untuk pengobatan sendiri oleh dokter Pram sendiri ya nanti kalau di klinik onkologi RSUD Nganjuk dan juga di ruang kenanga itu dari mulai pengobatan dan juga operasi dilakukan oleh dokter Pram. Ya, jadi kita di Rumah Sakit Umum Nganjuk itu mempunyai tim, namanya tim onkologi. Gitu. Oh, ada tim onkologi. Ya, tim onkologi itu nanti adalah tim yang menangani tentang kanker. Nah, kebetulan tim onkologi itu saya yang mengetuai. Tapi di belakang tim onkologi itu banyak dokter yang ikut dalam kandungan ini. Ya, termasuk juga nanti operasi ya. Jadi operasi itu nanti juga ada timnya ya. Salah satunya saya, tapi kan dokter yang lain kan ada. Jadi ya, sudah lengkap ya dok ya di rumah sakit ini? Cukup lengkap. Lengkap untuk pengobatan-pengobatan yang bukan radioterapi. Kalau radioterapi memang tidak semua rumah sakit punya, karena fasilitasnya kan harus bisa mengatur efek radiasinya, sehingga tidak semua rumah sakit itu bisa. Kita belum punya, tapi untuk yang non radioterapi sebagian besar sudah bisa. Itu ya. Kalau untuk kemoterapi sendiri juga di ruang kenanga gitu. Ya, jadi kita punya fasilitas kemoterapi untuk kanker-kanker, banyak kanker ya yang di kemoterapi. Dan kemoterapi itu bukan seperti operasi. Kalau operasi itu kan melukai tubuh. Yeah. Kalau ini dia enggak, dia ya seperti pasien biasa, diinfus lewat tangannya, nanti
obatnya lewat infus. Jadi tidak ada melukai tubuh. Cuma memang harus dijelaskan kemoterapi itu apa. Kemoterapi itu memberi obat kanker sehingga sel kankernya itu mati. Ya, nah, obat kemoterapi itu akan membunuh semua atau akan membunuh semua sel-sel yang tumbuhnya cepat. Nah, sel yang tumbuh cepat antara kan kanker payudara, kanker ya khususnya ya. Tapi sel normal juga ada yang tumbuh cepat, seperti rambut. Kita cukur rambut nanti sebulan udah panjang. Makanya kalau orang kemoterapi kan rambutnya rontok. Ya karena rambut itu tumbuhnya cepat. Sehingga kalau terkena kemo rambutnya rontok. Itu ya. Itu memang dari rambut rontok itu pengaruh dari obat atau karena penyakit? Dari obat. Nah, dari obatnya ya dok? Ya nanti kalau kemonya selesai rambutnya balik seperti semula. Itu. Nah kemudian juga yang paling tidak nyaman untuk pasien itu sebenarnya bukan rambut rontok. Kalau rambut rontok kan bisa pakai ya, kerudung atau topi, pakai wig gitu ya. Tapi adalah mual muntah. Kita aja kalau mual muntah kan moodnya tidak enak ya. Iya, tidak nafsu makan. Ya, gitu. itu yang paling tidak nyaman untuk pasien mual muntah. Tapi jangan khawatir, nanti ada obat-obat mual muntahnya. Gitu. Ya, jadi tidak usah takutlah kemoterapi. Kadang saya juga heran, ada orang yang maunya operasi saja. Malah menawarkan diri itu operasi. Tapi saya mau operasi saja dok, tapi tidak mau di kemo. Nah itu loh, piye kan pengobatan kan bukan keinginan dari pasien, seharusnya apa itu. Oh mungkin berpikir karena kalau mungkin diangkat sudah selesai gitu dok. Iya, lah karena itu pemahaman masyarakat bahwa operasi itu adalah segala-galanya. Sebagian besar memang harus operasi, tapi operasi itu belum tentu menyelesaikan semuanya. Karena kanker itu sifatnya bisa nyebar. Nah, yang dioperasikan di tempat asalnya. Lah yang nyebar terus diapakan? Kan tidak bisa yang nyebar operasi di sembarang tempat itu mengikuti penyebarannya, kan tidak bisa. Nah, yang bisa mengikuti penyebaran itu adalah obat-obatan yang bisa diberikan lewat darah. Ada kemoterapi, ada hormon terapi, ada juga target terapi. Kalau hormon terapi itu biasanya karena memang penyakitnya atau organnya itu pertumbuhannya itu dipengaruhi hormon, seperti hormon kewanitaan, atau pada laki-laki itu prostat misalnya, ya kan karena hormon laki-laki. Juga ada pengobatan target terapi. Pengobatan target terapi itu obatnya mau pada sel kanker saja gitu loh. Dia tidak sembarang mau membunuh sel gitu ya. Dia hanya sel tertentu saja yang memang menjadi target gitu. Kalau di rumah sakit ini sendiri dok, banyak nggak sih dok kasusnya yang kanker gitu, atau mungkin yang lebih banyak itu kasus kanker apa? Menurut dokter cukup banyak nggak kasusnya? Cukup banyak. Jadi kalau lihat kanker yang di Nganjuk itu yang paling banyak memang payudara. Payudara juga. Ya, kemudian disusul nanti kanker saluran pencernaan. Dan itu yang kebanyakan yang kanker payudara juga sudah dari dini ataupun juga banyak orang yang ternyata sudah stadium berapa baru melakukan pengobatan gitu ya? Saya kira di Indonesia khususnya atau dunia pada umumnya, terutama belahan dunia negara berkembang ya, itu kanker itu datang ke fasilitas kesehatan pada stadium lanjut. Lanjut semuanya dong. Ya, stadium lanjut itu stadium 3, stadium 4 gitu ya. Gitu. Karena stadium lanjut itu angka kesuksesannya lebih rendah. Angka pengobatannya, biaya pengobatannya lebih tinggi, lebih panjang. Itu makanya kanker karena di Indonesia khususnya datang pada stadium lanjut itu menjadi problem nasional. Kos atau biaya untuk penanganan kanker itu memakan cukup banyak. Kan kita tahu salah satu penyakit yang membuat pembiayaan BPJS tinggi itu salah satunya adalah kanker payudara atau kanker pada umumnya, gitu ya. Itu ya tadi karena datang pada stadium lanjut. Jadi biayanya banyak, pengobatannya panjang,
kesuksesannya tidak sebagus ketika stadium awal. Makanya gerakan ya periksa lebih dini, deteksi dini itu ya. dini. Mengenai deteksi dini itu ada beberapa yang harus dipahami. Jadi yang namanya deteksi dini itu adalah pada pasien yang sehat. Jadi pasien tidak pasien tidak merasa apa-apa, sehat walafiat, tidak apa-apa. Tapi karena umurnya bertambah misalkan, atau karena mungkin keluarganya dia punya faktor risiko terkena, padahal dia sendiri sehat, itu namanya deteksi dini. Nah kalau sudah ada benjolan, itu bukan deteksi dini namanya, itu ya deteksi dini atau screening ya. Berarti sebenarnya kalaupun sehat gini pun juga harus mendeteksi ya dok? Ya namanya screening ya, screening kan bahasa Inggris ya, itu ya. Screening itu adalah pasien yang sehat. Iya. Jadi kalau sudah ada benjolan bukan screening itu namanya ya berarti sudah harus penegakan diagnosis dan terapinya. Dan nanti makanya masyarakat atau pasien harus bertanya pada diri sendiri, saya punya resiko enggak? Nah, resiko yang paling selalu ada adalah ketika umurnya bertambah itu pasti resikonya ada. Gitu ya, tidak usah berpikir oh keluarga saya sehat semua kok, udah ada yang terkena kanker, tapi kan resikonya kan usianya bertambah. Nah itu sehingga screening itu diperlukan. Dan sekarang kan screening yang di masyarakat dikerjakan kan untuk kanker kan ada screening kanker payudara dan screening ini IVA ya, kanker leher rahim, dalam program nasional juga. Ada baru juga ya dok? Iya, sudah lama itu program itu ya di masyarakat, kanker deteksi dini kanker leher rahim sama payudara. Iya. Saya kira sudah cukup dok pertanyaan dari saya. Banyak sekali yang baru saya tahu, ini pasti juga sahabat saya semuanya juga baru tahu. Ini untuk mancing aja, kalau orang itu kalau penasaran berarti dia pikirannya sudah mulai nyantol, sudah mulai masuk ke paham, dan harapannya jangan berhenti penasaran. Iya, cari terus, jangan berhenti penasarannya sobat sehat ya. Dan satu lagi, jangan mencari informasi sendiri tanpa dipandu. Nanti akan jadi ketakutan. Kan sekarang kan media banyak tuh. Buka Google, diketik kanker payudara, kanker apa, muncul gini, tanda gejala muncul gini. Takut. Makanya harus dipandu oleh tenaga medis yang berkompeten. Ya, nanti akhirnya tidak galau, ya, dan tidak takut. Orang kalau takut kan mencari penenang hati. Nah, penenang hati siapa? Biasa pengobatan non medis. Ya, dibombong hatinya, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Non medis tahu ya. Oh iya. Ya, yang banyak di radio. Iya. Itu juga nggak boleh ya dok ya sebenarnya. Katanya nggak perlu apa-apa gitu langsung. Cuma minum apa, cuma dipijit. Ya sebenarnya kalau pasien dijelaskan dengan bagus, dia tuh bisa paham. Cuma untuk menjelaskan dengan bagus itu memang harus ketemu. Ketemu, periksa ya, atau konsultasi. Karena penjelasnya tidak 1-2 kata, cukup panjang sehingga akhirnya bisa paham kenapa kok begini begitu. Yang jelas medis itu apa adanya. Kalau memang kanker kita katakan kanker, kalau memang bisa disembuhkan ya kita katakan bisa disembuhkan. Kalau memang butuh operasi ya kita kan butuh operasi. Jadi tidak ada istilah diam-diam biar pasien senang tapi belakangnya malah jadi masalah. Gitu. Oh boleh ya dok ya untuk pemeriksaan di rumah sakit ini untuk konsultasi dulu itu juga boleh ya dok ya? Memang kan kita tugas pelayanan medis kan salah satunya adalah preventif. Jadi pelayanan kesehatan itu ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Preventif itu mencegah sebelum terjadinya. Ya, kalau promotif itu membuat suatu langkah supaya lebih tercapai tujuannya ya. Kalau kuratif itu mengobati.
Kalau rehabilitatif itu memperbaiki efek-efek yang akibat penyakitnya maupun akibat pengobatan. Nah, tugas preventif dan promotif itu sebenarnya lebih banyak di lini depan jajaran kesehatan, polikader kesehatan, puskesmas, ya itu ya. Rumah sakit itu sebagai rujukan ya lebih banyak memang ke arah kuratif dan rehabilitatif. Tapi tidak menutup rumah sakit juga berperan pada preventif, menyediakan konsultasi. Ya, karena kan konsultasi itu kami harus menguasai sih. Ya itu. Jadi mungkin kalau mungkin nggak pengen urut-urutan ya untuk rujukan, mungkin cuma pengen mengenali aja gitu, bisa konsultasi langsung ke rumah sakit ya, bisa ya? Kan ada nanti ke polionkologi, nanti mengikuti prosedur pendaftarannya. Tidak usah takut nanti akan diarahkan oleh petugas di rumah sakit. Kalau bingung, saya nanti daftar di mana? Ada petugasnya di depan sana, diarahkan. Ya dok, sudah cukup. Mungkin ada tambahan dok untuk sobat-sobat di rumah? Ya tambahnya, ya kita harus selalu hidup sehat. Ya, harus hidup sehat, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri, itu kemudian ya selalu bersyukur bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang tidak bisa dirupiahkan. Iya. Dan kita tahu kesehatan itu berharga ketika kita pada kondisi sakit. Itu baru tahu rasanya, oh sehat itu ternyata tidak bisa dibeli. Padahal sebenarnya sehat itu gratis kalau sejak awal kita memang menjaga kesehatan. Iya, dok. Ya gitu aja. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih atas penjelasannya, menambah semuanya bagi saya juga mungkin jadi sobat semuanya di rumah. Ya, semoga kita diberikan kesehatan selalu ya dok ya. Bisa berjumpa lagi nanti di podcast berikutnya. Izin saya menutup podcastnya dok ya. Baik sahabat sehat semuanya, terima kasih. Hari ini sangat menarik sekali. Ya, kesimpulannya pada hari ini yaitu kenali diri sendiri, deteksi sejak dini, jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk berkonsultasi. Sahabat sehat semuanya, sekian podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk, yes I care.